sebagai itu. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk kita dapat berkumpul di sini. Di sini saya bukan sebagai instruktur atau sebagai video suara yang memiliki banyak ilmu yang ingin dibagikan, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi. Untuk itu di sini kalau kita lihat namanya diseminasi budaya Kristen. Kalau kita lihat di internet, kata diseminasi itu adalah berbagi ilmu atau berbagi praktik. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung masuk ke inti dari materi kita. Baik, pada ini kegiatan yang pembukaan, kegiatan awal kita. Di sini kita akan belajar mengenai atau kita akan berbagi mengenai pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini sangat penting karena pendidikan zaman sekarang ini kita menganut kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu kita perlu tahu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, bagian yang paling pertama itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dimaksud untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi lebih dari itu pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter menjadi seseorang yang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, dan bagi negara. Jadi itu maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik anak supaya dia mampu membentuk karakter menjadi dirinya sendiri, terus mampu menghargai dirinya sendiri, terus dia mampu berkolaborasi dengan masyarakat dan mampu berguna bagi negara. Itu maksud pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merajuk pada aktivitas pendidikan dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukan sekadar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, pengajaran itu tidak semata-mata kita sebagai guru hanya mentransfer ilmu yang kita peroleh kepada siswa, tetapi lebih dari itu kita harus mentransfer ilmu itu dengan penuh cinta dan keikhlasan. Jadi itu pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru itu sekali lagi kita dituntut untuk dalam kegiatan pengajaran kita harus memiliki rasa cinta dan penuh keikhlasan. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah nilai dan peran dari guru. Yang pertama, nilai-nilai guru. Nilai guru di sini ada 5. Nilai yang paling pertama itu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini maksudnya kita harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman kita. Buktinya satu yang kegiatan ini. Jadi kita mampu bersosialisasi dengan teman-teman. Bersosialisasi, berbagi praktik baik, berbagi ilmu, itu merupakan kegiatan-kegiatan kolaborasi. Setelah itu yang kedua, nilai mandiri. Mandiri maksudnya di sini kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada
kepala sekolah serta kepada atasan termasuk juga kepada murid. Setelah itu nilai yang berikut itu nilai reflektif. Nilai reflektif maksudnya di sini teman-teman semua, itu maksudnya kita sebagai guru kita harus mampu merefleksi diri. Salah satu contoh kegiatan refleksi yang sudah kita lakukan yaitu yang pertama observasi teman sejam. Jadi setelah kita melakukan observasi, kita harus melihat kembali kira-kira apa yang kurang dari kita, apa yang dari kita supaya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dengan lebih baik. Selanjutnya nilai inovatif. Nilai inovatif di sini maksudnya adalah kita sebagai guru itu kita harus mencurahkan segala pemikiran kita agar kita mampu menghasilkan sesuatu. Jadi nilai inovatif di sini sekali lagi kita dituntut untuk menggunakan segala kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang paling penting di sini adalah di sini kenapa saya kasih merah? Karena di sini menurut saya yang paling penting yaitu nilai berpihak pada murid. Sesuai kurikulum yang kita anut yaitu kurikulum merdeka, maka nilai ini dianggap paling penting. Jadi segala bentuk pembelajaran, segala bentuk tindakan, segala bentuk aktivitas di sekolah itu harus berpihak pada murid. Salah satu contoh kegiatan berpihak pada murid adalah kalau untuk kita guru-guru itu kita berusaha untuk datang tepat waktu. Itu salah satu bentuk kegiatan yang menunjukkan nilai kita berpihak pada murid. Selain itu misalnya begini, kita membuat penilaian yang objektif. Itu juga salah satu bentuk nilai berpihak pada murid. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama adalah peran dari guru. Peran dari guru juga ada 5. Yang pertama terus menjadi pemimpin pembelajaran, setelah itu yang kedua menggerakkan komunitas belajar, yang ketiga itu mendorong kolaborasi antar guru, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menjadi coach bagi guru yang lain atau teman sejawat. Baik, setelah kita mengetahui nilai dan peran guru, kita mulai masuk ke kegiatan inti kita. Kegiatan inti kita adalah bagaimana saya di sini membagi apa yang sudah saya peroleh melalui kegiatan guru penggerak, yaitu disiplin positif. Untuk disiplin positif, yang paling pertama yang perlu kita ketahui yaitu teori kontrol, setelah itu disiplin positif dan nilai-nilai intelijen. Yang paling pertama itu adalah teori kontrol. Baik teman-teman semua, coba sekarang teman-teman semua perhatikan suatu kejadian yang ada di situ. Saya baca di sini ya. Ini kejadian kita lihat sederhana, tetapi ini memiliki makna yang penting. Sekarang saya baca sih. Jadi Pak Boy mengepalkan salah satu tangan dan yang di kepalanya adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Pak Boy perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan dia. Ibu Meti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Pak Boy. Ibu Meti boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan sampai menawari Pak Boy uang agar Pak Boy bersedia membuka kepala tangan. Baik, teman-teman semua. Dari kejadian ini teman-teman, sekarang coba kita jawab ini pertanyaan. Pertanyaan yang paling pertama itu adalah, apakah Pak Boy bersedia membuka kepala tangannya? Setelah itu pertanyaan yang kedua, apakah Pak Boy tetap menutup kepala tangannya? Baik teman-teman, kira-kira dari kejadian tersebut, kira-kira Pak Boy tetap menutup tangan atau membuka? Menutup. Baik, dari Pak Yufan menutup. Kalau ada teman-teman yang lain, Ibu Keti, baik, dari Pak Yonas membuka. Jadi pertanyaan pertama dan kedua itu teman-teman sebut itu jawaban bisa bervariasi.
Bisa saja buka, bisa saja tutup. Betul atau tidak teman-teman? Sekarang yang paling penting adalah pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa yang memegang kontrol? Apakah Pak Boy atau Ibu Mei? Pak Boy. Baik, menurut teman-teman Pak Boy. Jadi betul. Menurut teori kontrol teman-teman. Sebelum kita masuk ke menurut teori kontrol, jadi kejadian ini sama persis seperti kita dengan murid. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru, kita berusaha untuk mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru ibarat Ibu Meti, sedangkan murid ibarat Pak Boy. Jadi kita berusaha sedemikian rupa untuk kita dapat mengontrol atau mengendalikan murid. Jadi setelah kita mengetahui atau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pemain tadi, sekarang yang perlu kita ketahui bersama adalah menurut teori kontrol, setiap manusia memiliki kendali atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya kita semua di sini, baik kita di sini maupun murid-murid kita semua, itu pada dasarnya kita memiliki kendali atau kontrol terhadap diri kita sendiri masing-masing. Saya mau jalan dari sini pi ruang ATPH, itu saya mengontrol diri sendiri. Ini juga berlaku terhadap murid. Murid mau ikut peraturan sekolah, itu dia yang menginginkan untuk mengikuti diri ini peraturan sekolah. Bisa juga dia mengontrol diri untuk tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi begitu teman-teman. Menurut teori kontrol, sekali lagi, setiap manusia itu mempunyai kontrol terhadap dirinya masing-masing. Selanjutnya, teman-teman semua, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori menyebutkan bahwa ada beberapa ilusi yang Dr. William Glasser ini sampaikan dalam kontrol teori. Ilusi yang pertama itu guru selalu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk melakukan. Saya ambil contoh, misalkan begini, kita suruh anak datang angkat buku. Itu pada dasarnya kita terlihat bahwa kita sedang mengontrol murid untuk kita suruh dia datang angkat buku. Tetapi pada dasarnya itu murid mengizinkan diri untuk mau arahan dari kita untuk datang angkat buku. Itu maksud dari ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini maksudnya begini. Kalau kita biasakan murid sebelum pelajaran, dia selalu berdoa. Itu kebiasaan positif yang apabila dilakukan terus, maka kegiatan tersebut juga adalah suatu kegiatan untuk mengontrol murid. Itu maksud dari ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Murid belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dengan negatif. Jadi begini teman-teman semua. Jika kita mengontrol murid dengan cara misalkan begini, kita bilang, ayo tugas ini jelek. Pasti pada dasarnya dalam diri dia sudah berpikir bahwa dia itu tidak bisa. Itu maksud dari ilusi yang ketiga ini. Atau misalkan begini, kita guru-guru kan begini, anak-anak terlambat, ayo guru terlambat terus. Kita ngomong dengan nada halus dan ayo terlambat terus. Itu pada dasarnya dia sudah menganggap bahwa ini ada salah.
Tetapi kalau dia menganggap diri salah, tapi dia tidak menghargai diri sendiri, itu maksud ini ilusi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke ilusi yang keempat, yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita, teman-teman, kita apalagi kita sebagai guru, kita selalu menganggap bahwa kita yang guru atau kita orang dewasa ini selalu memiliki kontrol penuh terhadap murid-murid kita. Betul atau tidak, teman-teman semua? Ya, kita menganggap bahwa murid-murid kita pada dasarnya dia tidak dapat mengontrol dia. Kita yang orang dewasa atau kita sebagai guru, kita menganggap bahwa kita mempunyai hak penuh untuk dapat mengontrol dia. Tetapi itu perlu ditinjau kembali. Baik, itu menyangkut teori kontrol. Sekarang kita masuk ke arti disiplin positif dan nilai kebajikan. Baik, sering kita menghubungkan kata disiplin dengan aturan-aturan atau hukum. Itu maksudnya begini, teman-teman. Kalau misalkan anak melanggar suatu disiplin atau anak melanggar suatu aturan, pasti dia harus mendapat hukum. Betul. Biasanya begitu, toh? Kalau anak melanggar suatu disiplin atau dia melakukan indisiplin, maka dia perlu dihukum. Jadi kita selama ini kita menggunakan begitu. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Bose, kata disiplin itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kontrol diri. Ya, kalau kita mengartikan bahwa disiplin, kalau kita menghubungkan kata disiplin dengan aturan-aturan atau hukuman, itu masih pengertian yang masih sederhana. Tetapi kalau menurut ini Ki Hajar Dewantara dan Diana Bose, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita maknai nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Jadi teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Bose, disiplin sendiri itu memiliki arti yang sangat luas. Di sini dia mengartikan bahwa disiplin itu adalah salah satu bentuk kontrol diri yang bertujuan untuk yang memiliki tujuan yang mulia, teman-teman. Setelah itu tujuan mulia itu dia harus mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma atau kebajikan-kebajikan. Jadi dari nilai-nilai, norma-norma atau kebajikan-kebajikan itu yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, teman-teman. Sudah disepakati bersama lepas dari suatu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lain. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya Diana Bose mengemukakan bahwa dengan mengajarkan nilai-nilai kebajikan individu yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang ini. Ini maksudnya begini, teman-teman. Yang paling pertama perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai itu perlu kita sepakati bersama. Setelah nilai-nilai itu kita sepakati bersama, kita harus tahu nilai-nilai itu memiliki tujuan yang mulia. Setelah kita mengetahui nilai-nilai itu memiliki tujuan yang mulia, maka selanjutnya
Nilai-nilai itu kita harus jalankan bersama, dan apabila kita jalankan bersama, itu dia akan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari luar. Kalau motivasi dari dalam diri karena kita sudah sepakat bersama, itu dia akan lebih berjalan. Saya ambil contoh begini. Kita sudah sepakat bahwa kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi apabila kita masuk pelajaran dan kita lupa, kita sebagai guru masuk pelajaran kita lupa, mungkin anak-anak karena sudah ada motivasi dalam dirinya, dia langsung mengingatkan kita bahwa guru, karena kemarin kita sudah sepakat bersama, maka sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa. Tetapi kalau kita sebagai guru kita harus ingat terus bahwa sebelum pelajaran kita harus berdoa, maka itu merupakan motivasi dari luar. Dan kalau motivasi dari luar itu biasanya murid-murid akan cepat lupa. Nah, itu maksud dari nilai-nilai kebajikan. Setelah itu, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, teman-teman. Jadi yang profil pelajar Pancasila, teman-teman, yang teman-teman sudah tahu, yang teman-teman pernah lihat ini pelatihan kurikulum merdeka, mungkin teman-teman pernah dengar istilah profil pelajar Pancasila atau yang kita mata pelajaran yang itu pada dasarnya itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Dan dipercaya kalau kita sudah sepakati bersama, maka nilai-nilai tersebut dapat memiliki motivasi intrinsik. Jadi profil pelajar Pancasila saya tidak perlu penjelasan terlalu banyak, karena saya yakin teman-teman sudah pernah tahu ada elemen seperti profil pelajar Pancasila. Yang paling pertama itu berkegiatan global, gotong royong, kreatif, bernama kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhir mulia. Ini nilai-nilai saya tidak perlu jelasin karena saya yakin teman-teman saya sudah tahu. Baik, sekarang kita lanjut. Setelah kita mengetahui apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teman-teman, ini penting untuk kita semua ketahui bersama, karena selama ini yang kita laksanakan mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan dari kurikulum merdeka. Jadi dengan teori motivasi, dengan kita mengetahui teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita diharapkan untuk dapat mengubah pola pikir kita. Baik, yang paling pertama itu teori motivasi. Menurut ini Diana Gosen dalam bukunya Restitution School of Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang paling pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Ini bukan saja untuk terjadi pada murid, ini pada kita juga terjadi begitu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi secara kebutuhan mereka, dan bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Jadi kalau misalkan begini, misalkan begini, kalau kita tidak kerja PNS, kira-kira nanti kenapa? Kalau misalnya di dalam kita pelatih berpikir, kalau kita masih berpikir begitu, itu berarti kita masih
di posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau misalnya ini harus tidak psikoan nanti kena. Kita masih di posisi menghindari ketidaknyamanan atau sekarang motivasi yang beri. Motivasi yang beri itu untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain, menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan suatu untuk mendapat hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat motivasi eksternal. Jadi kalau misalkan begini kita datang sekolah, kita datang sekolah, terus kita masih di dalam kita perlu berusaha semangat supaya siap-siap. Jadi kita ambil contoh sederhana. Itu kita masih di tingkatan motivasi untuk mendapat hadiah atau imbalan. Baik, yang paling terakhir teman-teman, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman semua, ini yang paling penting. Motivasi yang paling terakhir ini motivasi yang paling penting. Karena dia merupakan motivasi yang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang paling terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang akan memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau bukan eksternal. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita memiliki tingkatan motivasi yang paling terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi internal dan bukan merupakan motivasi eksternal. Dan yang paling penting, apabila kita memiliki motivasi tersebut, itu yang orang bilang kita hidup bebas, tanpa tekanan, hidup nyaman. Karena kita mau buat apa terserah kita, karena kita percaya bahwa kita buat ini betul. Tetapi kalau kita misalkan kita pakai motivasi yang pertama, kita buat kalau takut hukum, kita buat ini takut salah, buat ini takut salah. Setelah itu kalau misalkan motivasi yang kedua, kita buat ini kira-kira nanti aku maksudnya apa yang untuk salah atau apa dampak untuk salah. Tetapi kalau kita memiliki motivasi yang terakhir ini untuk menghargai diri kita sendiri, jadi kita buat sesuai dengan yang kita yakini itu benar. Jadi tugas kita guru-guru semua juga teman-teman adalah kita dituntut untuk kita membangun motivasi intrinsik atau motivasi yang ketiga ini dari dalam anak-anak. Jadi kita dituntut untuk membangun tingkatan motivasi yang ketiga ini pada diri anak-anak. Baik, setelah kita mengetahui teori motivasi, selanjutnya mari kita lihat hukuman dan konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang paling pertama itu adalah hukum. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau suatu pengarahan dari guru, baik sebelum dan sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata.
Jadi begitu teman-teman. Biasanya kita buat itu hukuman. Hukuman itu merupakan suatu tindakan yang satu A. Biasanya begini, kita sebagai guru yang menghukum anak, betul tidak? Jadi itu merupakan suatu tindakan satu A. Jadi karena tindakan satu A, biasanya sebagai murid itu pasti dia akan merasa disakiti oleh tindakan tersebut dan dia akan merasa kecewa. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik atau fisik. Kalau fisik itu yang karena kita suruh dia berlutut, push up, lari, itu merupakan hukuman fisik. Sedangkan kalau fisik itu hukuman dengan cara marah. Tapi itu menyangkut hukuman. Jadi yang paling penting dari hukuman itu adalah kita memberikan suatu hukuman kepada anak tanpa melibatkan dia dalam hukuman tersebut. Maksudnya begini, kita belum tanya dia kira-kira yang kita buat ini dia setuju atau tidak, atau dia sepakati atau tidak. Itu maksud dari hukum. Sekarang termasuk ke konsekuensi. Sementara dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi begini teman-teman, kalau konsekuensi teman-teman, konsekuensi itu adalah suatu bentuk hukuman, tetapi hukuman yang sudah disepakati. Saya ambil contoh misalnya begini, kita dengan anak-anak kita sudah sepakati bahwa batas pengumpulan tugas hari ini. Jika dia tidak kumpul tugas hari ini, maka dia harus tulis tugas sebanyak 3 kali, tulis tugas yang sama sebanyak 3 kali. Itu merupakan konsekuensi. Jadi kalau anak ini hari tidak kumpul, maka dia harus bisa menerima konsekuensi dengan tulis tugas sebanyak 3 kali. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi itu pada dasarnya adalah kalau hukuman itu tanpa disepakati bersama, sedangkan kalau konsekuensinya kita sudah sepakat dengan anak-anak, terus anak-anak sudah tahu kira-kira kalau dia tidak buat apa yang akan terjadi untuk dia. Jadi itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tetap antara hukuman dan konsekuensi itu semua itu berdampak pada murid. Berdampak pada murid maksudnya begini. Murid tetap dia akan merasa sakit hati, kecewa apabila kita memberikan hukuman atau konsekuensi pada anak tersebut. Konsekuensi. Maksudnya begini, kalau misalnya dia tidak kerja tugas tetapi dia sudah tahu bahwa dia akan kerja tugas atau mengulang tugas tersebut sebanyak 3 kali, dia kasih itu tetap dia kerja dengan itu. Karena kita memberi hukuman, kita sekolah mungkin belum terjadi atau sudah pernah terjadi. Ini untuk hukuman. Kita kasih hukuman di dia pulang sampai pas waktu jam pulang atau sebelum pulang dia duduk dekat kita motor utama, dia kasih kuda kita pulang. Itu salah satu bentuk kekecewaan dari murid terhadap hukuman yang kita beri. Betul atau tidak? Jadi atau kita misalkan pukul dia jalan dari sini, dia punya kita pun motor, dia kasih kita pun ban, atau dia coret kita pun ini motor pakai beli. Itu salah satu bentuk kekecewaan dari murid terhadap hukuman yang kita beri. Atau konsekuensi yang kita beri. Konsekuensi juga sama. Untuk itu teman-teman, di sini ada salah satu tindakan yang kita buat tanpa membuat anak merasa kecewa. Dan kegiatan tersebut itu namanya restitusi. Jujur saya waktu mengikuti kegiatan tersebut kata restitusi ini saya bingung. Restitusi nah. Restitusi mungkin di sini pasti semua merasa baru. Saya juga waktu kegiatan pertama juga restitusi itu hal yang baru buat saya. Baik, mari kita lihat bersama. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, kalau peraturan kan itu lebih banyak menyangkut hukuman, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu lebih banyak menyangkut konsekuensi. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Sesuatu maksudnya di sini pasti ada tindakan.
hukuman pasti kita harus kita pukul dia atau kita marah dia. Sedangkan kalau konsekuensi berarti murid-murid sudah tahu konsekuensi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan keras yang selama ini kita lakukan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya anak-anak kalau dia melanggar suatu peraturan atau apa, itu biasanya di mana-mana, bukan hanya kita saja. Itu dia otomatis dia pasti dapat hukuman kalau ada konsekuensi. Betul tidak? Betul. Tetapi di sini ada cara baru, yaitu dengan cara restitusi. Jadi dengan cara restitusi itu yang paling pertama itu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begitu. Jadi dengan restitusi itu yang paling pertama itu kita dapat menciptakan kondisi atau anak dia tidak merasa kecewa. Jadi dengan restitusi itu mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, terus mereka yang akan berpikir kembali. Maksudnya dia sendiri berpikir untuk kira-kira jalan keluar bagaimana. Tugas kita guru itu hanya memfasilitasi dia. Jadi dengan begitu itu dia tidak marah untuk kita guru. Terus dia juga setelah dia keluar, maksudnya dia bertemu kita dan dia menyelesaikan masalah, dia keluar, dia kembali di lingkungan, dari kelompok teman-teman, dia tidak merasa berkecil hati. Karena anak-anak begini, kita kasih dia hukuman, dia kembali ke teman-teman, tadi kalau begitu. Itu hal-hal kecil yang membuat dia merasa kecil di antara kelompok. Tetapi kalau dengan restitusi, hal-hal seperti itu tidak ada. Selain itu, dengan restitusi itu membangun kolaborasi antara kita dengan siswa. Jadi dengan restitusi kita bisa membangun hubungan yang baik antara kita dengan murid-murid. Jadi kita bisa bekerja sama dengan dia yang secara baik. Baik, jadi itu maksud dari restitusi. Jadi yang diharapkan sekarang untuk kurikulum sekarang juga untuk pendidikan sekarang. Jadi maksud dari kurikulum merdeka itu bukan anak-anak bebas merdeka sepenuhnya, tetapi dengan cara-cara seperti ini kita memerdekakan anak-anak. Bukan seperti zaman dulu supaya diajak di ujung rotan ada emas. Kalau zaman sekarang ini kita pakai cara ini. Sekarang di ujung rotan ada rutan dan daripada kita masuk rutan, alangkah baik kita pakai cara ini. Baik teman-teman. Jadi itu menyangkut restitusi. Sekarang menyangkut keyakinan kelas, teman-teman. Mengaku keyakinan kelas dan mengaku tidak peraturan kelasan. Jadi begini teman-teman, dari pertanyaan yang ini, kenapa kita harus pakai keyakinan kelas? Kenapa kita tidak pakai aturan kelasan? Baik, untuk menjawab ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang perlu kita jawab, teman-teman. Baik, pertanyaan yang pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kira-kira kenapa sampai kita harus pakai helm? Mengamankan kepala, betul. Terus takut kena tilang, betul. Terus itu saja toh. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan, betul teman-teman. Terus yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin pertanyaan saat waktu corona. Menjaga kesehatan juga toh. Jadi begitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman,
Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini, teman-teman. Lihat, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu yang kita yakini. Jadi yang kita yakini dari dua pertanyaan tersebut bahwa kalau kita pakai helm, kita yakin bahwa kita pakai helm supaya kita selamat. Satu, kita selamat. Pertama. Setelah itu yang kedua, kita pakai masker juga untuk menjaga kesehatan. Jadi itu kita yakin bahwa kita pakai masker yang kita untuk menjaga kesehatan. Sedangkan teman-teman, kalau seperti yang tadi kalau bilang takut kena tilang, takut kena tilang. Jika kita pakai peraturan, kalau kamu bilang takut kena tilang, berarti itu kamu mengenai peraturan. Jadi kita kalau melakukan yang tadi yang itu bilang kita pakai helm karena takut kena tilang, berarti pada dasarnya kita takut aturan, teman-teman. Kalau takut aturan, kalau kita takut aturan, otomatis kalau kita jalan di area di bawah sini yang tidak ada polisi, otomatis kita tidak pakai helm. Tetapi apabila kita yakin bahwa kita pakai helm untuk keselamatan kita, maka kita jalan di area di bawah yang tidak ada polisi pun kita pasti pakai helm. Karena kita yakin bahwa kita pakai helm itu untuk keselamatan kita. Jadi dengan keyakinan kelas, teman-teman, kalau kita buat keyakinan kelas, pasti otomatis dia akan memotivasi dari dalam diri. Sedangkan kalau takut, misalnya takut yang tadi, otomatis itu motivasi dari luar diri. Kalau otomatis dari motivasi dari luar diri, teman-teman, itu otomatis dia lama-kelamaan cepat hilang. Tapi kalau motivasi dari dalam diri, dia akan tersimpan otomatis dalam diri kita. Baik, jadi itu kenapa sampai kita harus pakai keyakinan kelas. Dan kalau kita pakai peraturan, otomatis anak-anak hanya sudah kita buat ini karena kita takut aturan saja, atau kita buat ini karena kita takut kena marah. Tetapi kalau kita buat suatu keyakinan, otomatis anak-anak buat ini karena dia yakin yang dia buat itu betul. Itu maksud dari kenapa sampai kita harus buat keyakinan kelas. Sama-sama. Jadi keyakinan kelas, jadi untuk membuat keyakinan kelas, ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada aturan dan lebih rinci dan konkret. Setelah itu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan kelas misalnya begini, dilarang merokok. Sedangkan keyakinan kelas yang kita buat itu jangan merokok karena dapat merusak ini. Betul tidak? Sedangkan kalau peraturan dan jangan merokok, sedangkan keyakinan kelas ini merokok dapat menyebabkan seperti yang ini, promosi dirokok. Promosi dirokok itu sebenarnya itu mengajarkan kita untuk kita yakin bahwa kalau kita buat ini pasti begini. Itu. Jadi itu teman-teman bisa baca sendiri menyangkut keyakinan kelas atau hal-hal yang perlu kita buat menyangkut keyakinan kelas. Terus satu hal, untuk keyakinan kelas itu kita buat harus secara bersama dan harus disepakati bersama. Jadi kalau seandainya anak-anak biasa sepakat mengenai ini, kita jangan buat ini. Itu menyangkut keyakinan kelas. Sekarang, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita ketahui bersama supaya kita mengetahui bahwa kira-kira anak melanggar aturan ini karena kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Baik, teman-teman lihat. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, maka mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Jadi begitu. Sikap manusia pada dasarnya begitu, teman-teman. Kita kebutuhan tidak tercapai, kita akan berusaha dengan cara kita sendiri pakai akal sehat. Kita bisa pakai cara negatif.
Jadi perlu kita ketahui bahwa kita sebagai guru kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maksudnya begini, kita harus bisa tahu ya, murid sebagai contoh teman-teman lihat di sini. Seorang murid yang merasa tidak diterima oleh teman-teman, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari orang lain dan bahkan memilih bolos saat pelajaran karena kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi. Jadi begitu, mungkin salah satu faktor kasih sayang tidak terpenuhi maka dia memilih bolos. Kita ambil contoh seperti Marco. Kenapa sampai Marco bolos? Karena kita lihat Marco itu dia diam saja. Itu mungkin salah satu faktor kenapa sampai dia diam saya itu karena kurangnya kasih sayang. Jadi begitu teman-teman. Maksud dari kita harus tahu 5 kebutuhan dasar supaya apabila terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini kita harus menggali di dalam mengenai kira-kira apa yang dibutuhkan anak tersebut. Baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, bagian istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Jadi secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, berolahraga, memberikan perlindungan. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan begini, anak-anak datang karena dia fokus, coba cek baik-baik, jangan sampai dia datang tadi tidak makan. Kalau dia tidak makan maka kita sebagai guru bukan kasih dia makan, kita cari jalan untuk suruh dia bisa. Kalau dia ada jalan suruh dia cari jajan untuk dia makan baru dia bisa masuk pelajaran. Itu yang kebutuhan yang pertama. Sebelum itu kebutuhan yang kedua, seperti yang tadi teman-teman, kebutuhan yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipeduli, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari satu kelompok, dikasih dan mengasihi, disayang dan menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, bahkan binatang pelihara. Kalau kita di sini, saya mencontoh ibu Keti, mungkin dia kurang kasih sayang makanya dia memilih memelihara mulut. Ya. Betul, mungkin. Ini mungkin. Mungkin itu. Kalau mungkin kurang kasih sayang maka dia memilih dan saya pelihara anjing supaya saya merasa kasih sayang bisa berbagi. Bisa dicurah. Baik, itu kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga itu kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, meninggalkan pengaruh untuk. Jadi teman-teman, untuk menjawab kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, itu kita dapat bantu anak-anak dengan cara kita membuat proyek atau kita membuat kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan hobi, terus tugas sekolah yang menantang, belajar menjadi orang yang lebih kuat, membuat pilihan positif dan bekerja. Jadi anak-anak misalnya ini, pasti teman-teman semua pernah temui anak-anak yang di dalam kelas atau dalam suatu kelompok belajar, dia yang pokoknya anggap diri paling hebat, jadi yang sekarang mau berusaha untuk stay di kawan-kawan yang lain. Itu merupakan anak-anak yang membutuhkan kebutuhan penguasaan, teman-teman. Terus kebutuhan kebebasan. Baik teman-teman, sisi. Terus kebutuhan kesenangan. Kebebasan, kita setiap manusia pasti butuh kebebasan. Kalau kita terlalu ditekan pasti kita front.
Terus kita juga butuh kesenangan teman-teman. Kenapa artis-artis teman-teman semua? Kenapa artis-artis itu bayarannya mahal? Karena dia mampu menghibur dan mampu memberi kesenangan untuk orang. Paling pekerjaan hanya menyanyi. Lucu, dia parahnya dia pun vlog. Dia buat jalan pisang. Kita usaha tahap itu doang. Itu karena pada dasarnya kita ini membutuhkan kesenangan. Kita menganggap itu suatu hiburan. Lagi kita ini. Baik, ini posisi kom. Ini kita boleh masuk ke ini posisi kom. Teman-teman saya minta teman-teman untuk fokus di ini. Supaya kita tahu bahwa kita sekarang itu ada di posisi mana. Kita merefleksikan hidup diri. Kira-kira kita di posisi mana. Jadi, dengan kita mengetahui 5 posisi kom, kira-kira apa yang kita buat supaya untuk kita paham. Posisi. Oh, teman-teman, ada pertanyaan yang perlu kita lihat bersama. Ini kasus berikut. Lisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Wali kelas di SMK Tinggi. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Lisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan moral Lisa di sosial media. Bila Anda di posisi Ibu Dewi, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Jadi begitu teman-teman. Jika kita mendapat masalah ini, kita mendapat masalah seperti yang ada di atas, kira-kira penerapan disiplin apa yang akan kita lakukan? Bisa saja kita panggil Hana langsung kita topak, atau misalkan kita panggil Hana terus kita tanya baik-baik, terus kita cari solusi, atau kita hanya langsung seperti biasa langsung menjelaskan, oh ini kebiasaan maksudnya kebiasaan anak-anak muda begini harus menjelaskan ke orang tua. Jadi untuk menjawab yang ini, teman-teman mari kita lihat di posisi kom. Setelah itu kita bisa menjawabnya. Yang posisi kom. Jadi menurut ini, menurut Diana Gosen, di data kita yang sebut Diana Gosen ini ahli psikologi dan ahli pendidikan. Jadi dia menggambar restitusi itu, terus yang tadi teori motivasi, dia yang kembali. Baik. Bahwa guru perlu meninjau kembali peraturan disiplin dalam ruangan kelas. Mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, terus bagaimana dalamnya. Jadi menurut Diana Gosen, teman-teman, kita harus tinjau kembali tindakan-tindakan yang selama ini kita buat. Kalau ada kasus. Misalkan terlambat itu juga satu kasus. Kira-kira apa yang perlu kita buat itu dia. Jadi kita perlu tinjau kembali. Apakah yang kita buat itu sudah berpusat pada murid atau sudah memerdekakan murid atau sudah memandirikan murid, itu perlu kita lihat kembali. Baik, 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid di dalam kelas. Guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau kamu selalu salah terus, awas dulu. Pokoknya kalau itu yang posisi penghukum. Jadi kalau di posisi penghukum itu, dia itu selalu mengutamakan aturan sekolah. Jadi itu posisi penghukum. Itu posisi yang paling pertama. Setelah itu yang kedua, membuat rasa bersatu. Jadi sekarang ada guru-guru yang di posisi pembuat rasa bersatu.
membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan merendah diri dan berkata, dan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Terus berapa kali kamu harus memberitahu kami, tetapi dia omong secara lembut. Maksudnya dia omong kayak anggap dia penuh penyesalan gitu. Itu kan berdampak pasti orang merasa bahwa ini terlalu salah saat itu kan kita membangun motivasi yang negatif untuk anak. Jadi dari situ tuh anak dia akan menilai dia berdiri itu buruk. Pertama, jadi kalau di posisi ini membuat rasa bersalah itu pasti anak-anak itu dia akan menilai dia berdiri buruk, dia menilai besar, dia berdiri itu pokoknya tidak baik semua di diri. Dan dia bilang itu murid dia akan rasa kecewa. Dia bilang ini begini teman-teman, mungkin dari kita ada yang dalam posisi membuat rasa bersalah sehingga berdampak sampai anak dia merasa kecewa dan dia memilih untuk tidak sekolah. Akan drop banyak juga mungkin karena guru-guru masih menerapkan masih berada di posisi pembuat rasa bersalah. Anak di sekolah, karena di dalam sekolah nggak isi bisa. Karena kalau MPC yang kepala batu, dong pasti bilang, saya begini, saya kepala batu, saya bisa kalau batu. Saya kan dalam posisi dia kecewa, dia mengaku diri itu kepala batu apa, itu dia cuma menilai diri negatif. Jadi kemungkinan dengan cara kita membuat rasa bersalah itu anak bisa drop out. Setelah itu di posisi yang berikutnya adalah posisi taman. Jadi karena kita dengan guru kita sudah sebagai kita buat supaya kita bisa lebih dekat dengan mereka, kita buat kita menganggap mereka sebagai taman. Itu posisi yang berikutnya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, kalau kita pekam, kita masih gitu betul. Terus posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi ini akan menggunakan hubungan yang baik dan umur untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayah bantu saya, dia dibakat ya. Kalau kita suka tolong bisa. Saya mungkin dengan murid-murid juga masih dalam posisi teman. Saya masih di posisi teman. Dengan tolong ambil, ya bantu. Bukan kita masih anggaplah kita dalam posisi kita menganggap dia sebagai kita punya teman. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa di posisi teman itu ada memiliki dampak positif dan negatif. Kalau dampak positif itu anak-anak dia akan bantu kita dengan tulus. Dia akan mengikuti apa yang kita mau dengan tulus. Tetapi kalau dia dampak negatif, jika suatu saat kita sebagai guru tidak sesuai dengan ekspektasi, misalkan begitu dia mengharapkan karakter kita soal baik ini, terus kalau kita kasih dia nilai tidak baik, dia akan merasa kecewa terhadap kita. Itu salah satu dampak negatif. Karena kita sudah terlalu dekat dengan murid, tetapi karena ada suatu masalah yang kita tidak mengutamakan dia, maka dia akan kecewa dengan kita. Dan dampak dari kecewa, dia akan memilih menghindar dari kita. Jadi posisi yang ketiga, posisi teman. Setelah itu posisi komandan. Posisi memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu peraturannya apa,
tetapi dia tidak dalam posisi marah seperti penghukum. Kalau penghukum, lu terlambat karena apa? Aturannya begini, lu kenapa begini? Kalau pemantau, dia orang darat pakai nada datar, tetapi kira-kira aturannya bagaimana? Terus kalau lu buat ini konsekuensinya apa? Biasanya kan kalau begini, kita terlihat tegas, tidak marah, tetapi kita selalu fokus pada definisi peraturan konsekuensi. Jadi kalau kita dalam posisi itu, kita bisa begitu, itu kita masih dalam posisi teman. Kita begitu lah. Sudah jam berapa sekarang? Terlambat. Jadi kalau begini, kira-kira konsekuensi apa yang perlu murid buat? Jika kita masih menggunakan cara-cara begitu, berarti kita masih dalam posisi teman. Baik, di yang posisi paling terakhir, posisi manajer. Jadi kalau kita sampai di tingkatan posisi manajer itu adalah tingkatan yang paling atas. Jadi kalau kita sampai di tingkatan paling atas, posisi manajer, maka kita tidak berada di posisi kawan dengan murid, atau kita tidak berada di posisi pemantau atau penghukum, atau yang tadi ini teman dan pemantau dengan membuat rasa bersalah. Jadi yang diharapkan sekarang kita harus berusaha untuk di posisi manajer. Supaya kita terlihat berwibawa, tetapi kita tidak dengan cara kasar atau apa. Jadi begitu. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita di posisi teman atau pemantau, teman-teman, sebenarnya kita sudah berada di posisi untuk menuju manajer. Kalau begini teman-teman, kalau sudah di posisi, kalau kita sudah di posisi manajer pun, sesekali karena kita perlu kembali ke posisi teman atau teman, itu bisa saja terjadi. Kalau tanpa salah kita suruh dengan kita punya murid sudah terlalu dekat, terakhir kita dalam posisi teman kembali. Atau kalau kita masih terlalu fokus pada aturan, maka kita di posisi teman-teman. Jadi tujuan di posisi manajer itu adalah yang paling pertama, kita dekat dengan murid, tetapi tidak di posisi teman. Terus kita membuat murid untuk dia mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Terus dia mencari solusi sendiri. Terus dengan yang tadi itu semua itu otomatis dia mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri. Dalam diri, sehingga dia membuat itu kesalahan lagi, dia pikir-pikir karena dia yakini apabila dia buat itu berarti itu suatu kesalahan, loh. Jadi baik, saya sudah yakini buat itu tidak baik, jadi dia tidak akan buat. Seperti yang tadi materi-materi sebelumnya. Jadi itu akan menunjukkan motivasi dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Baik, itu menyangkut 5 posisi sekolah. Sekarang menyangkut segitiga restitusi. Teman-teman, tadi kan kita sudah lihat bahwa restitusi itu adalah kita buat dia yang tadi, kita harus mengarahkan dia apa ini. Jadi poin ini, untuk apabila kita menemukan suatu masalah, teman-teman semua, apabila kita menemukan suatu masalah seperti yang tadi, di awal yang tadi saya sudah tunjukkan suatu kasus itu, yang dan bisa tersedia ibu dewi itu. Apabila kita menemukan itu masalah, kita diharapkan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi kan yang seperti tadi kita sudah tahu bahwa kita membuat anak supaya dia mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Terus dia supaya dia menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat segitiga restitusi. Jadi untuk
Baik, teman-teman, untuk segitiga restitusi ini teman-teman, saya ada video teman-teman 3 Lepas tadi saya jelaskan terus teman-teman merasa bosan, jenuh. Jadi sekarang untuk segitiga restitusi teman-teman nonton ini video biar kita sama-sama lihat ini video. Oke, kasih dulu. Ya, kita belum, ini kita belum.
Baik teman-teman, itu menyangkut restitusi. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi menyangkut segitiga restitusi. Saya tidak perlu jelaskan lagi menyangkut segitiga restitusi. Teman-teman tadi sudah lihat sendiri video mengenai menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan akhir dari kegiatan diseminasi terkait disiplin mesti. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kira-kira ada yang ingin ditanya terkait materi yang tadi sudah saya beri. Kalau pas. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Kurang lebih 1 jam. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, di sini saya dan kamu semua kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas di sini yang kita buat nanti tidak semata-mata dari saya sendiri. Jadi nanti sebentar saya minta kamu untuk rangkai satu kertas kecil saja. Setelah itu kamu tulis yang menurut kamu kira-kira kesepakatan apa yang diperlukan dalam kelas kita menurut kamu. Tulis, setelah itu kita tempel di depan dan nanti sebentar saya minta salah satu atau 2 orang untuk mengatakan hasil kesepakatan kelas kita. Setelah itu baru nanti saya membuat kesimpulan akan kesepakatan kelas kita. Dan ingat, kesepakatan ini kalau kita sudah sepakati bersama, saya minta untuk kita jalankan bersama. Jalankan apa yang kita sudah sepakati bersama. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, untuk yang sekarang kamu angkat kertas kecil satu, setelah itu kamu tulis menurut kamu, 1 orang 1 atau bisa 2, terserah kamu. Tulis apa yang kira-kira menurut kamu atau apa yang kira-kira diperlukan untuk dijadikan sebagai kesepakatan kelas ini. Sebagai contoh begini, ada kesepakatan kelas yang begini, minta izin kepada Pak Guru sebelum keluar. Jadi kamu buat kesepakatan seperti kita, bisa? Bisa dipahami? Enggak, kalau kita tulis dia, berpikir dia, tulis dia. Saya kasih waktu 1 menit. Tulis. Tidak perlu tulis nama, tidak perlu tulis nama. Kalau kamu tulis nama kamu rasa takut, tidak perlu tulis nama. Bisa toh? Bisa tulis dia. Jangan bolos. Terserah kamu, tidak apa. Pokoknya terserah kamu. Dari kesepakatan kelas ini masih menyatu dengan aturan di sekolah. Tetapi yang kita sepakati bersama, paham? Yang kalau kamu rasa berat, misalkan begini, kamu rasa berat, kamu terus tulis, paham? Bisa toh? Sudah. Kalau ada yang sudah, bisa langsung, baik, 1 orang daftar. Tulis satu kalimat tadi, antara. Nah, kalau ada yang sudah masuk, maju ke depan, masuk. Kalau ada yang sudah masuk, tidak apa-apa, tulis saja.
Maju, kalau ada yang sudah maju, kenapa? Kalau yang sudah maju dapat satu, nanti coba di sini. Dan bisa jangan tertutup ya, supaya nanti yang lain semua. Dan terserah kamu, intinya jangan lari dari kamu. Masuk. Kalau usaha bisa jangan tertutup ya. Masih kan? Ada perlu? Masih lah. Masih ada? Sudah tahu? Ini, masuk. Baik, kalau sudah, perhatikan semua. Kalau sudah, saya tugaskan ini siapa? Bisa? Saya maju ke depan lurus. Ini, maju ke depan juga. Bisa toh? Oke. Untuk tidak memperpanjang langsung masuk. Baik yang lain tenang untuk kita dengarkan supaya saudara ini tidak berkesimpulan ini. Kesepakatan bersama. Kesimpulan akhir yang tidak berkesepakatan bersama. Baik. Saya pakai ya. Baca satu-satu. Jadi dan baca sampai sini. Sini. Itu melalui sebelah, sedangkan yang dari sini sampai sini melalui sebelah. Baca dulu. Baca sudah. Kesepakatan dalam kelas. Pertama, sebelum memulai dengan pelajaran, kita harus berdoa. Baca terus. Kedua, pada saat pelajaran matematika, semua siswa harus fokus. Bisa baca ya. Situ sebelum pelajaran harus berdoa. Terus kedua pada saat pelajaran matematika, semua siswa harus fokus. Ya, ketiga tidak bolos di saat jam pelajaran matematika. Ya, terus Keempat, tugas yang diberikan Pak Guru harus dikerjakan. ya, kalau sama lah, juga kalau ada yang sama lah. Kalau Bapak Ibu Guru kasih tugas, siswa harus mengerjakan. Itu yang sama-sama yang rasa sama lanjut bisa toh? Jangan beribut di dalam kelas saat Pak Guru menjelaskan. Nah, itu bisa masuk di fokus. Ya. Sudah lanjut yang lain. Di saat
Pak Guru jelaskan di depan tidak boleh beribut. Oke, itu sudah masih fokus. Terus? Saat pelajaran tidak boleh bolos. Oke, tadi bolos sudah. Apa lagi? Saya tidak bolos saat mata pelajaran matematika. Oke, bolos sudah. Lain lagi. Tidak boleh melakukan keributan pada saat jam pelajaran. Oke, itu masih fokus. Kalau pelajaran matematika harus tepat waktu pada jam yang sudah ditentukan. Harus tepat waktu ya. Ini baru harus tepat waktu. Saya tulis di sini harus disiplin waktu ya. Oke. Kalau keluar ke WC harus izin di Pak Guru. Harus tidak apa, harus izin jika oke. Terus Ketika Pak Guru menjelaskan materi, kami para siswa diam dan mendengar. oke, baik. Jadi harus fokus, harus tenang dan fokus mendengar. Baik, terima kasih untuk kamu terus. Saya minta teman-teman yang lain untuk berikan aplaus untuk kamu. Lanjut. Baik. Kemudian kita selesai, ikuti bersama. Tunggu ya. Itu guys, ini sebuah kesimpulan akhir yang kesepakatan kelas kita.
Baik, perhatikan semua. Baik, dari kesepakatan kelas yang tadi kita sudah, atau kamu semua sudah tulis di depan, tulis dan ditempelkan di depan. Saya menyimpulkan di sini ada 5 kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang pertama itu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Itu kesepakatan yang pertama. Terus kesepakatan yang kedua itu jika ada penjelasan terkait materi, siswa diharapkan tenang, fokus dan diam. Terus yang ketiga itu disiplin waktu. Yang keempat, jika ingin keluar kelas karena suatu keperluan yang penting, harus seizin guru. Itu kesepakatan kelas yang keempat. Dan kesepakatan kelas yang kelima itu setiap siswa diharapkan mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Bagaimana? Dari 5 kesepakatan kelas yang sudah saya simpulkan di sini, bagaimana kita sepakat? Sepakat. Kalau kita sepakat, saya harap kita semua termasuk saya juga, kita dapat menjalankan kesepakatan kelas ini. Baik, mungkin menyangkut kesepakatan kelas kita cukup sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.